Halo semua teman-teman, kembali lagi ya, kita langsung lanjut ke topik berikutnya. Nah, topik kali ini tuh diberi judul dengan melatih kebiasaan programming yang baik ya. Jadi kalau teman-teman pengen jadi seorang programmer yang baik, pastinya ada best practice yang teman-teman harus latih ya. Nah, kira-kira hal apa saja sih yang teman-teman harus latih? Nah, di dalam slide ini ya, di sini saya berikan dua subtopik. Yang pertama yaitu kesalahan pemula, ya maksudnya kesalahan-kesalahan apa sih yang perlu kita aware sebagai orang yang baru belajar programming ya, khususnya teman-teman yang baru memasuki bangku kuliah dan baru pengen hands-on programming gitu ya. Nah, dan tentu saja yang akhir kebiasaan apa yang perlu kita latih ya. So, di sini sebenarnya saya bisa simpulkan gitu ya, ada 4 poin gitu ya. Nah, kalau yang poin pertama ini ya, code ditulis dengan left justify atau rata kiri ya. Kadang-kali itu kalau teman-teman, saya nggak tahu teman-teman pernah perhatikan nggak sih, kalau kita coding gitu ya, let's say teman-teman buat void main gitu ya. Bukan void main, kita pakai integer main. Kayak gini ya, integer main. Kadang-kali teman-teman initialisasi variabel kan teman-teman tetap tulis kayak gini ya, integer number sama dengan 5 ya. Terus integer age sama dengan 10. Nah, ini tuh teman-teman pada rata kiri semua ya. Yang dimana tentu saja nanti pada saat penggunaannya itu akan sulit gitu buat teman-teman bisa ngecekin debugging gitu ya kalau misalkan ada error. Makanya kita perlu tab masuk gitu ya. Kita perlu tab dan seharusnya ya penulisannya ya harusnya kayak gini ya. Jadi teman-teman harus buat tab masuk. Jadi jangan semuanya rata kiri kayak gini. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada jeda gitu ya. Ada tab. Jadi ini adalah best practice dan pada saat kita ngebaca codingannya kita itu menjadi lebih mudah ya. Kita juga dalam ngelihat kira-kira apa ada yang salah gitu di dalam programmingnya kita. Oke, itu poin nomor 1. Nah, poin nomor 2 ini ya, ini saya mungkin tandain dengan warna hijau. Poin nomor 2 ini itu kadangkali pada saat kita sudah dihadapkan dengan soal untuk menginisialisasi sebuah variabel, let's say ini saya tuliskan di atas ini ya. Variabel itu kan kadang dikasih tahu bahwa ada butuh terima inputan berupa umur gitu ya. Tapi kadangkali karena kita udah tahu, oh dia integer nih. Nah kadangkali itu ada yang saya ngelihat pakai integer A. Sorry ini nggak kelihatan ya, saya pakai merah, integer A. Nah, integer A ini dia maksudkan ini adalah umur, age. Tapi ini nggak nggak explainable ya teman-teman ya. Dan pada saat mungkin ada codingan orang gitu teman-teman lihat atau let's say teman-teman kerja bergrup gitu ya. Teman-teman nggak tahu gitu integer A itu gunanya buat apa. Ya, makanya sebaiknya memberikan nama sesuai dengan keperluannya. Jadi explainable banget gitu ya. Oh, age ternyata. Itu maksud dari yang poin ke-2 ini. Oke. Dan yang ketiga ya, mungkin saja pada saat teman-teman dihadapkan dengan sebuah soal gitu ya, online judge gitu, yang teman-teman bisa lihat di beberapa online judge yang tersedia publik. Kadangkali ada solusi-solusi yang sudah beredar di internet gitu ya. So, jangan cuma tahu copy paste doang gitu ya. Tapi apabila teman-teman stuck dengan soal itu ya teman-teman boleh refer ke jawaban-jawaban yang tersedia, tapi dengan catatan teman-teman memang memahami bagian-bagian bagian-bagian core dari solving problemnya itu gimana gitu. Jadi codingannya udah tersedia, teman-teman coba lakukan simulasi. Ya, itu yang sering terjadi ya, teman-teman hanya copy paste tapi tanpa memahami logiknya. Oke.
Nah, yang keempat, kadangkali pada saat kita mulai belajar programming gitu ya, untuk menemukan error sendiri, kadang kita masih bingung gitu. Loh, kok errornya ini ada di mana ya? Padahal kalau teman-teman perhatikan lebih detail, di compilernya itu nunjukin gitu. Oh, di line berapa nih ada error. Jadi pastikan teman-teman membaca gitu ya, karena dikasih tahu ya, line 76 misalkan ada error. Nah, teman-teman harus lookup ke sana gitu. Dan itu teknik yang harus teman-teman pelajarin juga. Jadi nggak hanya teknik tahu code, tapi teman-teman harus teknik juga tahu melakukan debugging gimana. Ya. Nah, debugging itu nggak hanya tahu ngeliatin baca errornya di mana, tapi teman-teman juga harus tahu debugging kalau misalkan outputnya keluarnya misalkan keluarnya 75 gitu ya outputnya. Tapi sebenarnya expected result-nya teman-teman itu harusnya keluarnya 100, harusnya yang benar. Itu kan berarti yang ini ada mismatch ya. Nah, cara melakukan debugging teman-teman harus juga melakukan harus terbiasa juga melakukan debugging, entah cara debuggingnya dengan ngeprint setiap nilai dari variabelnya buat ngecekin apakah line per line-nya itu sudah cocok apa belum. Nah, itu kadang-kali yang di-miss pada saat kita memulai programming. Oke? Nah, selanjutnya ya, kebiasaan apa nih yang perlu kita latih gitu ya. Nah, yang pertama adalah kadang-kali pada saat kita diberikan suatu permasalahan yang ada ya, biasanya permasalahannya itu berupa story gitu ya. Berupa stories yang cukup panjang gitu. Nah, kita sendiri harus memahami the whole story yang dimintanya apa. Ya, ibaratnya kalau kita belajar matematik, kan ada diketahuinya apa, ditanyanya apa, dan solving problemnya gimana. Nah, algoritma pun persis sama seperti demikian. Ya, kalau teman-teman memahami gitu ya, story-nya, berarti artinya teman-teman sudah 50% bisa solving masalahnya itu. Ya. Kalau teman-teman nggak memahami story-nya, ya berarti ya nggak mungkin bisa keluar jawaban yang benar gitu ya. Jadi, teman-teman harus memahami story-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, nomor 2. Nomor 2 ini juga sering saya lakukan ya. Kadang-kali kan kita nggak bisa kayak langsung mikirin semua logiknya itu di pikiran kita gitu ya. Mau nggak mau, kita harus breakdown menjadi hal yang kecil. Ya, contoh, ya, let's say teman-teman disuruh bikin disuruh input berupa angka 4 baris dan dia akan buat garis diagonal seperti ini ya. Nah, untuk buat seperti ini tuh kadang kita harus breakdown menjadi hal yang kecil dulu. Kita harus simulasi terlebih dahulu. Oh, dia melakukan perulangan nih. Nah, perulangannya gimana? Pasti perulangannya yang sudah saya pelajari sebelumnya, ada looping for nih ya. Karena dia perulangannya antara baris dan kolom, berarti dia pakai 2 looping for. Tapi kok bisa ya x-nya ini berada di posisi ini gitu ya. Berarti kita bisa coba simulasi dulu. Oh, kalau array itu kan mulai dari 0 gitu ya. Seperti ini. Berarti artinya adalah kalau kita lihat posisi-posisi x-nya itu kalau dia row dan kolomnya itu pas sama ya. Paham ya? Berarti pada saat index row sama dengan index kolom, baru dicetak si X ini. Nah, itu maksud saya melakukan simulasi. Ya. Dan yang terakhir, yaitu melakukan debugging. Ya. Debugging ini ada beberapa cara ya. Pertama, debugging harus tahu baca error terlebih dahulu ya. Jadi, pertama, know how to read errors. Oke, karena di errors itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dia bakalan state kayak missing apa gitu ya. Missing titik koma di line 76 misalkan. Itu clearly jelas gitu ditulis. Jadi teman-teman harus coba lookup pesan errornya itu satu-satu ya. Yang kedua, di dalam logiknya teman-teman itu, kalau misalkan ada nggak sesuai dengan expected result,
teman-teman biasain ngecetak ya. Ngecetak variabel-variabel, nilai dari variabel-variabel yang ada buat memastikan bahwa prosesnya benar. Itu yang biasa dilakukan. Ya, dicetak nilai-nilai variabelnya apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan apa enggak. Oke. Nah, kira-kira sampai demikian ya teman-teman untuk topik kali ini ya teman-teman, dan kita masih ada lagi topik terakhir di video yang berikutnya. Semoga topik kali ini membantu teman-teman ya menjadi sebagai modal dasar memulai programming dan mempunyai kebiasaan programming yang baik. Oke, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.